Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kurban pada kitab Fathul Mu'in. Dan hari ini kita sampai pada perkataan musannif rahimahullah. Walau dan jika. Lau termasuk beramal syartiyah namun tidak menjazamkan fi'il. Nadhara bernadar seseorang at-tadhiyata akan berkurban bima'ibatin dengan binatang yang cacat au saghiratin atau yang kecil. Maksudnya saghirah yang kecil ini adalah belum sampai umurnya. Au atau huruf ataf qala maktub kepada nadhara, ia berkata ja'altuha, aku menjadikannya udhiyatan sebagai hewan kurban. Fa innahu, fajawab innahu sesungguhnya yalzamu wajib dzabhuha menyembelihnya. Inna beserta isim dan khobarnya menjadi jawab dari lau yang jatuh pada nadharo, atau bisa juga menjadi jawab bagi lau yang jatuh setelah au dan sebelum qala yang dimahdzuf, yang dihapus. Maksudnya, jika ada seseorang bernazar untuk berkurban, namun dalam nazarnya itu dia tidak meniatkan akan mengurbankan binatang yang cacat atau yang masih kurang usianya. Hanya saja ketika masuk waktu kurban ternyata binatangnya itu memiliki cacat. Ini kasus pertama. Kasus kedua, dia mengatakan bahwa binatang yang ada di hadapannya itu akan dijadikannya sebagai hewan kurban tanpa menyebutkan kurban sunnah. Dia memutlakkannya, maka secara otomatis itu menjadi kurban wajib. Nah, walaupun binatang yang tampak untuk dikurbankan itu memiliki cacat atau kurang usianya, tetap wajib untuk disembelih. Kenapa? Karena posisinya ketika itu binatang tersebut sudah dinajarkan dan sudah dijadikan sebagai sembelihan yang wajib. Lalu apakah sah kurbannya? Apakah terpenuhi nazarnya? Dilanjutkan di dalam kitab wala tujzi'u, akan tetapi tidak mencukupi udhiyatan, akan kurban, tidak mencukupi kurbannya. Wa inikhtasso, sekalipun terkhususkan dzabhuha menyembelihnya, menyembelih hewan kurban yang bercacat atau yang kurang usianya tadi, biwaqtil udhiyah, pada waktu penyembelihan kurban. Wajarot, dan tetap berjalan. Apa yang tetap berjalan? Yaitu sembelihan tadi. Majroha, pada tempat berjalannya. Pada tempat berjalannya sembelihan. Fissorfi, pada pendistribusian. Maksudnya hukum binatang yang tadi wajib untuk disembelih itu tetap mengikuti hukum sembelihan kurban. Fissorfi, pada pendistribusiannya. Artinya apa? Orang yang bernajar atau orang yang mengatakan bahwa ia akan menjadikan
sembelihan ini sebagai sembelihan kurban tanpa menyebutkan kurban sunnah, tidak boleh mendapatkan bagian dari kurban tersebut. Selanjutnya, wayahrumu dan haram. Al-aklu fa'il dari yahrumu, memakan, min udhiyatin, min di sini litab'id ya, menunjukkan sebahagian dari kurban, au hadiyin atau sembelihan, wajaba jumlah jatuh setelah nakiroh, udhiyatin dan hadiyin ini nakiroh, maka jumlah ini menjadi naat yang menjadi wajib keduanya. Nah, adapun alif di situ sebagai alif tasniyah menjadi fa'il yang marja'nya kepada udhiyah dan hadiyin. Binadrihi sebab nazarnya. Jadi haram seseorang memakan sebahagian dari daging kurban atau sembelihannya, yang kurban atau sembelihan itu menjadi wajib disebabkan nazar. Wajibut tasadduqu, dan wajib bersedekah. Walau, meskipun, lau di sini berfungsi sebagai syartiyah juga. Nanti setelahnya ada kana dan isim yang dibuang, ya, yang dimana isimnya itu adalah tasadduq. Meskipun sedekah itu ala fakirin, atas orang fakir, wahidin, satu. Maksudnya meskipun sedekahnya itu hanya didistribusikan kepada satu orang fakir saja. Bisyai'in nayi'an, dengan sesuatu yang mentah. Bisyai'in ini ta'alluqnya kepada yajib ya. Karena wajib yaitu menyedekahkan dengan sesuatu yang mentah. Jadi bukan dengan sesuatu yang masak. Walaupun daging yang mentah itu mahdhuf ya, walau kana syai'un nayyi'un. Nah, jadi kalau kita ungkapkan secara sempurna, walaupun sesuatu yang mentah itu yasiron, sedikit, minal mutatawwa'i, dari sunnah, maksudnya dari kurban yang sunnah, biha, dengannya, yaitu dengan kurban. Maksudnya seseorang yang berkurban, tapi catatannya adalah kurban sunnah, wajib mensedekahkan dalam bentuk daging yang masih mentah, walaupun hanya sedikit. Jadi batas minimalnya itu ada sedikit yang disedekahkan dalam bentuk daging yang mentah kepada satu orang fakir, itu sudah cukup. Itu yang wajib. Nah, sekarang bagaimana afdolnya? Afdolnya wal afdolu, dan yang lebih afdol, at-tasadduqu adalah mensedekahkan bikullihi, dengan seluruhnya. Itu yang afdol, disedekahkan keseluruhannya, illa, kecuali luqoman, sedikit saja. Jadi tetap ditinggalkan sedikit. Yatabarroku, jumlah jatuh setelah nakiroh menjadi naat, yang ia mengambil berkah biakliha, dengan memakannya, yaitu memakan kurban itu dengan bagian yang sedikit tadi. Wa antakuna, waw ini huruf atop, maktubnya kepada al-afdolu. Jadi wal afdolu, dan yang lebih afdol, antakuna, bahwa ada ia, apa itu? Yaitu kurban yang sedikit untuk dimakan tadi, minal kabidi, bagian hatinya. Selanjutnya, wa alla, masih maktub kepada al-afdol, dan yang lebih afdol adalah bahwa tidak yakula, memakan ia, mansub
dengan an, fauqa lebih, salasin dari 3. Artinya dari 3 bagian ya. Lebih dari 3 bagian. Maksudnya orang yang berkurban, afdolnya itu tidak memakan kurbannya itu lebih dari 3 bagian. Wattasadduqu, dan ini juga masih maktub kepada afdol, dan yang afdol adalah mensedekahkan bijildiha, kulitnya, yaitu kulit si yang dikurbankan. Walahu, dan baginya, yaitu bagi orang yang berkurban, boleh it'amu aghniya'a, memberi makan kepada orang-orang yang kaya. Aghniya'a ini menjadi mudhof ilaih dari it'amu dan sekaligus berposisi sebagai maf'ulun bihnya. Adapun dia berharokat fathah sebagai pengganti dari kasroh karena ini termasuk dari al-ismul ladzi lan sorib, di mana ilatnya adalah bersambung dengan alif ta'nits mamdudah. La tamlikuhum, la huruf atop ya, tamliku maktub kepada it'amu, bukan menyerahkan kepemilikan kepada mereka. Maksudnya hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang-orang kaya, baik itu yang masih mentah maupun yang sudah dimasak untuk dimakan oleh mereka. Tetapi tidak boleh memberikan kepada mereka untuk mereka miliki sepenuhnya. Artinya apa? Kalau sudah dimiliki itu kan boleh dijual. Kalau untuk diserahkan kepemilikan seperti itu tidak boleh. Kita hanya boleh memberikan kepada mereka itu adalah untuk dikonsumsi, bukan untuk dimiliki secara penuh. Nah, kemudian syarat orang kaya ini adalah harus yang muslim, tidak boleh yang non-muslim. Berikutnya, wa yusannu, dan disunnahkan. Ya, yusannu ini fil mudhari yang bina majhul, di mana asalnya adalah yusnanu. Karena mudha'af pada pada ain dan lam fi'ilnya, kemudian diidgham menjadi yusannu. An yadbaha, an sebagai huruf masdariyah, nanti fi'il di depannya kita takwil menjadi masdar, berarti menjadi dzabahu. Kemudian dzabahu takwil masdar dari an menjadi naibul fa'il dari yusannu. Menyembelih ar-rajulu, seorang laki-laki, binafsihi, dengan sendirinya. Maksudnya kalau dia laki-laki yang berkurban disunahkan untuk menyembelih sendiri. Wa an yashhadaha, maktub kepada yusannu, dan disunahkan menyaksikannya man, orang yang wakkala bihi, mewakilkannya. Kalau dia tidak menyembelih sendiri, maka disunahkan baginya untuk menyaksikan langsung proses penyembelihan. Selanjutnya, wakariha, dan makruh, limuridiha, bagi orang yang ingin berkurban, limuridiha, bagi yang menginginkannya, maksudnya menginginkan berkurban, izalatu, menjadi fa'il dari kariha, menghilangkan atau memotong sya'rin, rambut, semacam rambut, fi ishri, pada 10 Dzulhijjati, Dzulhijjah, wa ayyamit tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hatta ini berfungsi sebagai ghayah, yudhhiya, ia berkurban. Nah, ini sampai ia berkurban. Maksudnya kemakruhan untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, atau memotong kumis, dan yang semisalnya, itu berlaku mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai
waktu ia berkurban. Sampai waktu ia berkurban. Jadi setelah berkurban, kemakruhannya sudah gugur. Bagi siapa? Ya bagi orang yang berniat ingin berkurban. Wallahu a'lam bishawab.